Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, anggota PKLU GPIB Samaria. Apa kabar Opa Oma? Luar biasa. Selamat datang dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan ditabur oleh pelayan firman menjadi berkat bagi kita semua. Disampaikan untuk kolekte persembahan dapat disampaikan langsung ke Gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Bacaan Alkitab untuk renungan hari ini yaitu dari Markus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan 6a. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah hari ini, Bapak Pendeta Choi Woyong, dan sebagai liturgos Bapak Yeka Natalo. Kini kita persiapkan hati kita untuk beribadah, namun sebelumnya kami undang Oma, Opa untuk berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Sampai Masa Tua. Oma, kita tetap berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita puji Tuhan dari Gita Bakti 4 bait pertama dan yang ketiga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, naikkan puji syukur dan terima kasih kami atas kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari hidup kami. Bahkan pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar, dan Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah walaupun secara virtual di rumah masing-masing. Bapa, persiapkanlah hati kami agar firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 107 ayat yang keempat sampai dengan 9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Opa Oma dipersilakan duduk, dan kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 260, Kidung yang Merdu di Hatiku, bait yang pertama dan yang keempat. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung pemalu, pencobaan dulu berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Opa, mari kita berdoa membimbing Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini karena anugerah dan kasih-Mu kami dapat beribadah kepadamu. Saat ini kami hanya mengandalkan Engkau, beri Roh Kudus-Mu kepada setiap kami agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oma Opa, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Sebelum Yesus pergi ke tempat asalnya, ada peristiwa mujizat terjadi di Kapernaum. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dipulihkan karena dia menjamah jubah Yesus dengan percaya bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu Yesus membangkitkan anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang telah meninggal. Setelah selesai pelayanannya, Yesus dan para muridnya datang ke Nazaret. Dan pada hari Sabat, dia mengajar di rumah ibadat di sana. Karena pada masa Yesus, guru biasa mengajar di rumah ibadat. Yesus yang dianggap sebagai seorang guru diberikan kesempatan untuk mengajar di rumah ibadat di Nazaret. Orang Nazaret pada saat itu pertama kali mendengar ajaran Tuhan Yesus dan mereka takjub dengan ajarannya. Maka dikatakan, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat yang demikian? Bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka tidak menyangka kuasa dan hikmat Tuhan Yesus. Mereka mengaku kuasa dan hikmat Yesus sebab mereka sendiri mendengar dan melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun, hal yang mesti diperhatikan adalah walaupun mereka mengaku, mereka meragukan bagaimana dia mempunyai kuasa dan hikmatnya. Lalu mereka mulai merendahkan Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Perkataan mereka menyatakan sejak kecil mereka mengenal Yesus dan keluarganya, maka sulit menerima dia sebagaimana adanya sekarang, sebagai guru dan sebagai Mesias. Orang Nazaret menolak Yesus meskipun mereka sendiri melihat mujizatnya dan mendengar ajarannya. Ada dua alasan yang membuat mereka menolak Yesus. Pertama, karena iri hati mereka. Mereka menolaknya. Di dalam pikiran mereka, Yesus itu dari satu desa dan keluarga yang sederhana. Maksudnya tidak ada hal yang lebih unggul, menonjol dari mereka sehingga sulit diterimanya sebagai keberadaan yang lebih hebat. Kemudian kedua, karena prasangka dari pengenalan yang lama, mereka menolaknya. Mereka berpikir mereka cukup mengenal Yesus sehingga sulit diterimanya. Umat Opa, mereka mendengar langsung dari Yesus, mereka melihat langsung mujizat Yesus, namun mereka menolaknya sebagai Mesias, sebab pikiran dan pengalaman hidup mereka membuat mereka segan menerima Yesus sebagai Mesias. Hal itu mengajar kita satu hal penting, bahwa meskipun kita tahu banyak tentang Yesus, kita bisa menolak Yesus sebagai Mesias. Pengetahuan dan iman tidak selalu sejalan, terkadang berbeda. Saya dulu pernah berdebat dengan dua orang Kristen yang lain
tentang keselamatan dan mujizat Tuhan Yesus. Waktu itu saya masih pemuda dan dua orang tersebut juga pemuda. Mereka tahu tentang Yesus melalui Alkitab dan ajaran di gereja. Namun mereka tidak percaya akan keselamatan kekal dan tidak percaya juga tentang mujizat Tuhan Yesus. Mereka mencoba mengerti mujizat Yesus sebagai logika, sesuai logika mereka. Sebagai contoh begini, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Menurut mereka di sekitar tempat terjadi mujizat itu ada sebuah gua. Maka ada beberapa orang memasak di guanya, lalu itu dibagikan kepada banyak orang itu. Saya kira masak untuk ribuan orang itu juga bisa menjadi mujizat. Apa yang dikasih Tuhan? Orang yang tidak percaya akan Tuhan tidak akan mengalami keselamatan dan karya Tuhan. Jadi orang percaya harus pengetahuan dan imannya sejalan. Kemudian satu hal lagi kita mesti perhatikan adalah Tuhan Yesus pun ditolak oleh orang sekampungnya. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa mengalami hal yang sama. Maksudnya orang yang di sekitar kita, orang yang mengenal kita bisa membatasi kita dengan pengenalan mereka. Kakak saya juga orang Kristen, tapi imannya tidak kuat pada masa lalu. Waktu dia masuk di sekolah Alkitab dan ikut retreat rohani di sana, dia mulai berubah. Tapi yang sulit menerima perubahan itu adalah orang tua dan saya. Kami keluarganya yang paling mengenal dia membatasinya. Kerohanian kakak saya semakin mendalam, namun kami tidak mengetahuinya. Hal yang seperti itu bisa terjadi di hidup kita ini, meskipun kita berubah dalam Tuhan, berubah dalam iman. Orang-orang di sekitar kita bisa membatasi kita karena mereka sudah mengenal kita dari masa lalu. Apa? Jangan membatasi dan dibatasi oleh orang lain. Di dalam Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang baru yang dulu kita tidak melakukan. Perkataan dan perbuatan kita bisa dibaharui yang dulu tidak ada di dalam diri kita. Di dalam Tuhan, hal yang baru bisa dimulai nyata lewat kita. Orang yang belum kenal kita tidak akan menjadi penghalang. Tapi orang yang kita kenal bisa menjadi penghalang. Kiranya kita di dalam Tuhan bisa mencoba hal-hal yang baru untuk Tuhan dan kerajaannya. Kemudian ayat 5 berkata, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tuhan Yesus sedang mengadakan mujizat di sana sebab mereka tidak percaya kepada Tuhan. Namun dia menyembuhkan beberapa orang sakit di sana. Mereka beberapa orang sakit percaya kepada Yesus walaupun suasana banyak orang menolaknya. Maka akibatnya mereka dipulihkan. Ada seorang Korea di Papua yang pekerjaannya menerjemahkan Alkitab ke bahasa daerahnya, menderita sakit malaria dan COVID-19 sekarang, sehingga sangat parah kondisinya. Maka meskipun tidak ada hubungan langsung dengan kami, mereka meminta tolong untuk didoakannya. Orang sakit, hatinya terdesak dan urgen, maka mereka tidak bergantung pada situasi mereka, tetapi jika ada jalan keluar, maka mereka mengejar jalan keluar itu dengan giat. Kita semua tahu kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan berani menjamah jubah Yesus. Dia tidak melihat situasinya. Sikap mereka itu mesti ditiru kita, Pak. Mereka tidak berfokus kepada situasi mereka, namun berfokus kepada Tuhan Yesus saja. Kebanyakan orang menolak Yesus, namun mereka tetap percaya dalam suasana yang begitu eksklusif dan negatif. Banyak orang jika dialami halangan hidup atau tantangan hidup, biasa menyalahkan orang lain atau mencari alasan dari luar dirinya, dan terkadang ada yang imannya mundur. Masalahnya orang saling mempengaruhi dan dipengaruhi.
Jadi sikap yang negatif itu ada pengaruhnya. Ada orang yang tetap setia mencari dan percaya kepada Tuhan, meskipun orang lain mengomel, kurang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak berfokus kepada situasi dan suasana mereka, malah mereka tetap bisa fokus kepada Tuhan. Maka pasti mereka akan mengalami karya Tuhan. Seperti di pembacaan hari ini. Ingat, pada masa Nabi Elia, rakyat Israel dan banyak penjabat kurang percaya kepada Tuhan, tetapi Elia tetap percaya kepada Tuhan, maka dia dapat mengalami karya tangan Tuhan. Umpama ada situasi yang orang lain punya sikap negatif, tapi dirasakan perlu iman percaya kepada Tuhan saja. Kita harus berani menyatakan iman kita melalui satu orang, melalui orang setia percaya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan akan nyata di hidup kita ini. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati Oma Opa. Amin. Kita menyanyikan sebagai jawaban Gita Bakti 49, kasih pasti lemah lembut. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu karena nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama meskipun secara daring. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir pada saat ini. Bapa kami yang baik, kami telah mendengar firman-Mu tentang respon orang Nazaret terhadap Tuhan Yesus. Walaupun mereka langsung mendengar ajaran Tuhan Yesus dan melihat mujizatnya, mereka menolak Yesus. Sikap keras kepala itu jangan biar ada di antara kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak membatasi orang lain, demikian kami tidak dibatasi oleh orang lain. Tuhan, kami tidak mau mengecilkan hati kami di dalam situasi yang tidak baik, tapi biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami tahu Tuhan mencari orang yang percaya dan mengatakan mujizat bagi dia. Umpama kami kiranya hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Jangan biar ada anggota PKRU kami yang menjadi lemah iman atau jauh dari Tuhan. Kiranya kami terus menyayangi dan mendekati Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar diberikan kesehatan. Jangan umpama kami menderita penyakit kanker seperti kanker, darah tinggi, diabetes, dan lain-lainnya. Tuhan menjaga dan melindungi setiap anggota PKLU kami, sehingga kami dapat menghayati kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, berkati setiap anggota keluarga kami, jangan mereka keluar masuk dari rumah mereka
Berkati usaha pekerjaan dan studi keluarga kami agar mendapat hasil yang baik. Tuhan, biarlah keluarga kami hanya dipakai untuk kemuliaan Bapa dan kerajaan-Mu. Bila ada pokok doa dari keluarga kami, Tuhan, tolong jawab doa kami sesuai kehendak-Mu dalam waktu yang tepat. Tuhan, kami berdoa bagi PKLU Samaria ini, kiranya Engkau memberkati PKLU ini, sehingga melalui PKLU ini para lansia semakin merasakan kasih sayang Tuhan dan semakin lebih mengenal Tuhan. Engkau menciptakan dan memilih kami sebagai kepunyaan-Mu. Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan kepada kami supaya kami dapat dipakai untuk mencapai rencana-Mu. Jangan biarlah kami hidup fokus atas diri sendiri atau keluarga kami sendiri saja, tapi kami ingin hidup untuk Tuhan dan kerajaan-Mu. Kiranya kami tidak bimbang, tetapi tetap setia melayani Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi Oma Opa yang tidak sehat secara tubuh. Tuhan, tolong datang kepada mereka dan menjamah mereka bagian yang sakit, agar mereka mendapatkan kesembuhan dari-Mu. Saat ini COVID-19 masih melanda dunia ini. Mohon Tuhan jaga setiap Oma Opa kami dengan tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati para pengurus PKLU kami, beri mereka bahagia dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang hadir pada saat ini, kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna sampai saat ini terus akan ada di kehidupan kami. Tuhan, jangan biar seorang pun merasakan kesendirian, tapi biar mereka selalu merasa kebersamaan Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan Opa Oma. Kita menyanyi nyanyian persembahan dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Padanya
Opa Oma, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Opa Oma dipersilakan duduk kembali. Opa Oma, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini, dan doakanlah hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini secara khusus dilayani oleh Bapak Pendeta Choi Woyung. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Kami mengundang Opa dan Oma untuk hadir dalam ibadah berikutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 yang akan datang. Akhirnya, kami mengucap terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikianlah Varta Pelkat PKLU disampaikan. Terima kasih atas perhatian Opa Oma. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah Opa dengar. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Umat Opa, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.